Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Kami dari kelompok 8 dari Makul Quran Hadis yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Maisanah MPDI akan menjelaskan tentang conditioning operan lingkungan pembelajaran dalam pembelajaran Quran Hadis. Langsung saja untuk menyingkat waktu, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian conditioning operan lingkungan pembelajaran. Operan conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Adapun operan conditioning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini dipercayai orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip conditioning operan lingkungan pembelajaran. Dalam prinsip-prinsip conditioning operan lingkungan belajar menurut Skinner, pengkondision operan terdiri dari dua konsep utama, yaitu satu, penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah proses belajar untuk meningkatkan kemungkinan dari sebuah perilaku dengan memberikan atau menghilangkan rangsangan. Maksudnya di sini yaitu peserta didik harus bisa berani tampil di depan kelas tanpa adanya keraguan atau belajar dari bisa public speaking dalam melakukan pembelajaran kegiatan belajar mengajar tentang pembelajaran Al-Quran Hadis tentang materi amar ma'ruf nahi munkar. Dan di sini peserta didik berani berbicara ketika berada di dalam forum atau diskusi untuk menyampaikan materi di depan kelas ketika setelah diskusi sudah selesai. Maksudnya di sini dalam pembelajaran ini guru harus bisa menguatkan atau bisa memberikan pembelajaran atau materi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir dari sifat yang tidak berani dan menjadi sifat yang berani. Maksudnya di sini yaitu dari sifat yang tidak berani itu tidak berani dalam berbicara di depan kelas atau bersama dengan teman-temannya, atau yang dimaksud dengan diskusi. Yaitu yang selanjutnya yaitu penguatan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Positive reinforcement yaitu penguatan positif. Penguatan positif adalah suatu rangsangan yang diberikan untuk memperkuat kemungkinan munculnya suatu perilaku yang baik sehingga respon menjadi meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Maksudnya di sini yaitu seorang pendidik harus menjadikan siswanya itu memberikan suatu rangsangan atau stimulus yang baik. Stimulus itu seperti memberikan ultimatum, terus memberikan materi tentang pembelajaran amar ma'ruf nahi munkar itu seperti apa, pengertiannya seperti apa, dalilnya itu seperti apa. Dan peserta didik itu ketika bisa menjelaskan atau ketika bisa menyimpulkan di depan kelas, guru harus memberikan suatu apresiasi atau prestasi, diberikan suatu kejuaraan atau disemangati oleh guru dan diberikan motivasi terhadap pembelajaran tersebut sehingga peserta didik itu merasa dirinya itu lebih senang atau suka terhadap suatu keadaan yang ada ketika peserta didik itu berani dalam menyimpulkan suatu materi yang sudah dijelaskan kepada guru. Selanjutnya yaitu negatif
reinforcement atau penguatan negatif. Di sini maksudnya adalah penguatan negatif adalah untuk meningkatkan frekuensi suatu perilaku positif karena hilangnya rangsangan yang merugikan. Maksudnya di sini yaitu dalam rangsangan merugikan ini, setiap peserta didik ketika diberikan suatu kayak pembelajaran yang berkaitan di rumah dalam kehidupan sehari-hari, yakni itu dalam ketika membersihkan tempat tidur, kan peserta didik siswa ketika di rumah, anak-anak atau di rumah itu kan disuruh orang tuanya ketika sudah besar kan pasti dibersihkan tempat tidurnya, dan anak tersebut itu merasa dirinya itu seperti terbebani ketika dia disuruh oleh orang tuanya ketika membersihkan tempat tidur tersebut. Dan ketika kamar tidurnya tidak dibersihkan, orang tuanya akan marah, dan kemarahan tersebut menjadi beban setiap anak, dan anak selalu berpikiran, oh iya, saya harus membersihkan tempat tidur, dan kalau saya tidak membersihkan tempat tidur pasti ibu saya akan marah. Nah, itulah yang terjadi, disebut negative reinforcement, untuk meningkatkan frekuensi kemampuan peserta didik dalam melakukan atau bertindak dalam kehidupan sehari-harinya, atau baik di kehidupan di rumah maupun di kehidupan di sekolah. Selanjutnya yakni yang kedua yaitu hukuman atau punishment atau penguatan negatif reinforcement. Tidaklah sama dengan hukuman, keduanya sangat berbeda. Penguatan negatif itu lebih bertujuan untuk meningkatkan probabilitas dalam sebuah perilaku. Maksudnya di sini adalah peserta didik ketika tidak diberikan suatu pembelajaran di sekolah maupun diberikan tugas di sekolah, pasti peserta didik tidak mau yang namanya belajar di rumah, pasti ngegame. Pada masa ini juga yang saya lihat cuman ngegame saja, ngegame online. Yang lebih diprihatinkan pada masa sekarang ini, peserta didik sekarang itu lebih menekankan pada main gadget daripada membaca, yang berbeda, yakni sebuah perilaku. Sedangkan hukuman lebih bertujuan untuk menurunkan probabilitas terjadi perilaku. Untuk penguatan negatif respon akan meningkatkan karena konsekuensinya, sedangkan pada hukuman respon akan menurun karena konsekuensinya. Maksudnya di sini adalah setiap peserta didik pasti diberikan tugas atau PR, pekerjaan rumah, karena dimana setiap guru itu memiliki suatu penilaian terhadap peserta didik, mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa menilai bagaimana itu cara mengerjakannya dan bagaimana dia membaca atau tidak. Pasti di rumah itu ketika dikasih PR pasti membaca, dan yang tidak dikerjakan pasti kita diberi hukuman atau sanksi yang setimpal dengan suatu pekerjaan tersebut. Sepertinya ketika peserta didik diberi suatu pembelajaran, ketika tidak mengerjakan pembelajaran tentang materi amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, maka peserta didik disuruh untuk maju ke depan, sini maju ke depan, kalau tidak mengerjakan tugas, dan itu sudah diberikan hukuman atau sanksi yang setimpal bagi peserta didik. Dan peserta didik itu tidak boleh diberikan hukuman seperti dijewer atau dalam keadaan fisik, itu tidak boleh. Lebih baik itu diberikan hukuman yang bermanfaat seperti menulis sholawat atau dan yang lainnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang penerapan conditioning operan lingkungan pembelajaran dalam pembelajaran Quran Hadis. Setiap teori belajar mempunyai implikasi bagi pengajaran. Bagi guru, teori dapat memperjelas fungsi bagi anak dalam belajar. B.F. Skinner mengakui bahwa penerapan dari teori operan adalah terbatas, tetapi ia meyakini bahwa ada implikasi praktis bagi pendidikan. Ia mengemukakan bahwa kontrol yang positif atau menyenangkan mengandung sikap yang menguntungkan terhadap pendidikan dan akan lebih efektif bila digunakan.
Pendidikan hendaknya melakukan pencatatan dari kemajuan siswa sehingga dapat dilakukan perubahan program yang diperlukan siswa. Pendidikan perlu mengetahui dan menentukan tugas mana yang akan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakan, dan hasil apa yang diharapkan. Pendidikan hendaknya melakukan pencatatan dari kemajuan siswa sehingga dapat dilakukan perubahan program yang diperlukan siswa. Pendidikan perlu mengetahui dan menentukan tugas mana yang akan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakan, dan hasil apa yang diterapkan. Menurut Skinner, mengajar adalah mengatur kesatuan penguat untuk mempercepat proses belajar. Dengan demikian, tugas guru harus menjadi arsitek dalam membentuk tingkah laku siswa dengan penguatan sehingga dapat membentuk respon yang tepat di kalangan siswa. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prinsip sebagai aplikasi pembentukan perilaku baru siswa dengan conditioning operan menurut aliran Skinner dalam pengajaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang jelas. Di sini, guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang dibuat dengan sekhusus mungkin. Tujuan diatur dengan sedemikian rupa secara bertahap dari yang sederhana menuju yang kompleks. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan batas kemampuan siswa. Setelah mengetahui batas kemampuan siswa, maka guru memberi tekanan kepada kemajuan setiap individu sesuai batas kemampuannya. Nah, di sini di PPT terdapat kekeliruan urutan. Yang ketiga yaitu mengadakan penilaian secara terus-menerus untuk menetapkan tingkat kemajuan siswa yang dicapai. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengajaran dilakukan melalui modifikasi atas dasar hasil evaluasi dan kemajuan yang dicapai. Yang selanjutnya, hendaknya digunakan positive reinforcement secara sistematis, bervariasi, dan segera ketika siswa telah merespon. Nah, yang keenam, prinsip belajar tuntas sebaiknya digunakan agar penugasan belajar siswa dapat diperoleh sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan awal pengajaran. Yang ketujuh, program remedi bagi siswa itu harus diberikan agar mencapai tujuan prinsip belajar tuntas. Nah, yang terakhir yaitu guru lebih diarahkan kepada perannya sebagai arsitek dan pembentuk tingkah laku siswa. Di sini tugas guru bukan hanya sebagai fasilitator, akan tetapi sebagai arsitek atau pembentuk karakter siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan conditioning operan lingkungan pembelajaran dalam pembelajaran Quran Hadis. Di sini, kelompok kami mengambil materi Quran Hadis mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Langkah yang pertama yaitu guru mengarahkan sikap siswa agar siap memulai pembelajaran dengan mengawali, mengucapkan salam, dan berdoa. Yang kedua yaitu guru melakukan pengidentifikasi keadaan siswa berkaitan dengan kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, guru menjelaskan hal apa saja yang harus dicapai serta manfaat dan pentingnya materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang keempat, guru menerangkan dan memaparkan materi pembelajaran. Di sini kelompok kami mengambil amar ma'ruf nahi mungkar, jadi materi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh guru yaitu tentang pengertian amar ma'ruf nahi mungkar, menjelaskan kandungan Al-Quran dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjelaskan perilaku orang yang memiliki sifat amar ma'ruf nahi mungkar dan pelaksanaannya dalam sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu mempelajari keadaan kelas. Karena sesuai dengan tema conditioning operan lingkungan kelas, jadi guru mencari dan menemukan perilaku siswa yang positif atau negatif pada saat pembelajaran di kelas. Nah,
perilaku siswa yang positif maka akan ditingkatkan, dan kemudian bila menemukan perilaku siswa yang negatif maka akan dikurangi perilaku negatifnya. Setelah itu, guru menemukan siswa yang dianggap paling aktif dalam pembelajaran atau yang lebih menonjol. Lalu, guru menunjuk siswa tersebut agar maju di kelas dan menjelaskan gambar yang telah disiapkan oleh guru di depan kelas. Setelah menjelaskan, lalu siswa tersebut diberi pertanyaan. Nah, apabila siswa tersebut bisa menjawab, maka akan diberi reward dengan tepukan tangan dari teman-temannya. Nah, disinilah itu conditioning operan berupa penguatan positif atau reward yang diberikan kepada siswa tersebut yang sudah menjawab pertanyaan tersebut telah terjadi. Agar apa? Agar prestasi siswa tersebut meningkat. Nah, setelah itu guru menunjuk siswa lain yang dianggap pasif atau cenderung pemalu, lalu disuruh maju ke depan kelas sama seperti tadi dan disuruh untuk menjelaskan apa yang ada di gambar. Lalu guru memberi pertanyaan. Nah, di sini apabila siswa tersebut dapat menjawab, maka akan diberikan reward, atau sedangkan apabila siswa tersebut salah, maka tidak akan mendapat hukuman. Karena apa? Karena hal itu, dengan hukuman itu siswa akan takut untuk merespon pertanyaan dari guru di waktu yang akan datang. Akan tetapi jika siswa tersebut menjawab tidak diberi menjawab salah, tidak diberi hukuman, maka jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, siswa tersebut sifat pemalunya akan hilang dan memunculkan sifat yang berani. Nah, disinilah itu conditioning operan berupa penguatan positif atau positive reinforcement terhadap siswa yang pemalu tadi telah berhasil. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah beberapa siswa telah menjelaskan gambar yang benar, guru memberikan perintah mengerjakan uji kompetensi yang ada pada LKS Quran Hadis mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi tentang materi pembelajaran yang sudah berlangsung. Setelah selesai, guru menyimpulkan hasil pembelajaran, yang kemudian guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan berdoa dan mengucapkan salam. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, presentasi pada kali ini dari kelompok 8 sudah cukup. Jika ada salah-salah baik materi maupun penyampaian, kami segenap kelompok 8 meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.